Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah pertemukan kita dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu sekalian, kita baca doa dahulu ya, sebelum kita mulai kajian. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Apa tersebut? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Baik ibu sekalian, kita akan lanjutkan kajian tafsir kita sampai pada surat Al-Balad. Kita baca dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La
uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad yaqulu ahlaktu malal lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain falaqatahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah alaihim narum muqsadah. Baik, surat Al-Balad adalah surat Makkiyah juga, ya, yang turun pada awal-awal masa kenabian, ya. Baik, berbicara tentang tentu saja masalah-masalah keimanan, ya. Kemudian juga terkait dengan kondisi dari ahlul jannah, orang-orang yang taat beriman, dan orang-orang yang meninggalkan keimanan serta mengingkari dan mendustakannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la uqsimu bihadzal balad. Ya. Sebagaimana kita tahu, la itu biasanya artinya diartikan apa? Tidak. Cuma kalau kita artikan tidak di sini, maknanya jadi bertolak belakang. La uqsimu bihadzal balad. Aku tidak bersumpah
Ya, padahal ayat-ayat yang lain biasanya Allah bersumpah atau tidak? Bersumpah. Di sini Allah mengatakan la uqsimu, aku tidak bersumpah dengan negeri ini. Ya. Ini para ulama memberikan beberapa penafsiran. Kalau dalam tafsir Al-Jalalain, kata la itu artinya atau maknanya la zaidah. Apa zaidah artinya, Bu? Tambahan. Dari segi keberadaan hurufnya diakui sebagai bagian dari Al-Quran, la. Tapi dari segi makna dianggap tidak ada maknanya. Dianggap tidak ada maknanya. Jadi la uqsimu maknanya adalah uqsimu, aku bersumpah. Ya. Ada juga yang menyatakan bahwa la di sini adalah untuk membantah keyakinan orang-orang kafir terhadap sesuatu yang mereka yakini. Maka Allah bantah, la, tidak demikian. Tidak demikian. Uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah, artinya la-nya di situ bukan untuk menafikan sumpah, tapi menafikan, meniadakan atau mengingkari keyakinan sesat orang-orang kafir. Ya, apa keyakinannya? Nah, beberapa hal nanti terkait dengan konteksnya. Intinya sama. Ya, la uqsimu di sini maknanya bukan artinya aku tidak bersumpah. Ya, kalau dalam tafsir Jalalain, la artinya maksudnya la zaidah, dia cuma tambahan saja. Tidak ada maknanya, hurufnya saja ada. Ya, dan kalau kita baca ya dapat pahala walau satu huruf. Jadi maknanya uqsimu, aku bersumpah bihadzal balad, dengan negeri ini. Al balad, ya, dengan kota ini. Apa ini maksud al-balad dalam ayat ini? Kota Mekah. Kota Mekah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota Mekah. Ya. Dinamakan juga dalam surat ini disebut al-balad. Ya. Balad. Ya, mungkin kalau yang pernah umroh itu biasa tahu. Kita ke balad yuk. Ya. Di mana tuh balad? Di Jeddah. Ya. Balad itu sebenarnya nama lain kota Mekah. Ya. Atau juga kita artikan negeri, baladun. Ya, baladu Indonesia, negeri Indonesia. Ya, kota Mekah dikatakan balad karena memang Mekah itu ya negeri pertama atau induk dari berbagai negeri. Ya, maka nama lain dari kota Mekah apa, Bu? Nama lain selain balad, kota Mekah apa lagi? Terkenal istilahnya apa? Ummul Qura. Ya. Di sini ada sekolah Ummul Qura gitu ya. Nah, itu sebenarnya nama lain dari kota Mekah, Ummul Qura. Ya. Ya, kalau boleh kita bilang sekarang ibu kota, ya. Tapi induk dari segala negeri itu adalah kota Mekah. Ya, Ummul Qura. Makanya ada yang mengatakan orang kalau pergi ke Mekah itu sebenarnya bukan berkunjung ke Mekah, pulang kampung, ya, karena kampung asal umat manusia itu di Mekah. Ada yang riwayat bahwa tanah di mana manusia diciptakan oleh Allah itu asalnya dari negeri Mekah, gitu ya. Baik, maka kota Mekah dalam surat ini disebut juga al-balad. Dan juga kota Mekah nama lainnya apa tadi? Ummul Qura. Gitu. Nah, Allah bersumpah dengan kota Mekah. Ya, tentu saja tak lain karena kemuliaan, keagungan kota Mekah, khususnya di dalamnya terdapat apa? Baitullah, terdapat Ka'bah, dan dia juga disebut sebagai tanah haram. Ya, tanah haram, ya, kota Mekah. Ya, tanah haram. Kenapa dibilang tanah haram? Karena di negeri itu kita diharamkan melakukan sesuatu yang di luarnya boleh.
Ya, yang di luarnya boleh, diantaranya apa? Dilarang melakukan pembunuhan atau peperangan, atau ada beberapa hal yang dilarang ya, seperti mencabut pohonnya, memburu binatang buruannya dan seterusnya. Intinya juga ya menunjukkan tentang kemuliaan dan keagungan kota Mekah, dan Allah bersumpah dengan kota Mekah. Ya, dan seorang muslim ya Allah Subhanahu wa taala jadikan hatinya ya condong kepada kota Mekah, ingin berkunjung ya, ingin mendatanginya, khususnya karena ada Masjidil Haram, ada Ka'bah, Baitullah. Baiklah, uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Ya. Wa anta ya Muhammad hillun. Ya. Ada yang mengartikan hillun di sini artinya adalah engkau tinggal di negeri itu. Wa anta hillum, dan engkau berada di negeri itu. Ya, setidaknya Rasulullah lahir di situ, tumbuh di situ. Jadi kota Mekah adalah kota yang mulia, semakin mulia dengan keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kalau dalam penafsiran Jalalain, dalam tafsir Jalalain, wa anta hillum bihadzal balad, ya, itu di situ ditafsirkan wa anta ya Muhammad, dan engkau wahai Nabi Muhammad, hillun ay halalun, halal bihadzal balad, di negeri ini, di negeri Mekah. Bi ayya hillalaka fatuqatil fihi wa qad anjazallahu hadzal wa'da yaumal fathi. Dihalalkan memerangi kota Mekah. Ya, saat itu dihalalkan. Ya, padahal sebelumnya negeri Mekah negeri haram, tidak boleh ada darah ditumpahkan. Ya, tapi suatu waktu Allah halalkan. Ya tentu tak lain tujuannya untuk menghilangkan kemusyrikan dan kezaliman. Yaitu pada peristiwa apa? Peristiwa apa? Rasulullah dari Madinah datang ke Mekah untuk ya menundukkan kota Mekah. Peristiwa namanya apa? Amul Fathi. Ya. Peristiwa atau bukan Amul Fathi, Fathu Mekah, penundukan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. Ya. Jadi pada saat itu Allah izinkan Rasulullah untuk bawa senjata, bermaksud ingin memerangi kota Mekah, meskipun akhirnya tidak terjadi perang karena orang kafir Quraisy akhirnya tunduk, tidak mampu memberikan perlawanan, mereka menyerah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sejak itu kota Mekah kembali berada di bawah kekuasaan Rasulullah dan orang beriman. Setelah sebelumnya mereka begitu rupa memusuhi, memerangi orang-orang yang beriman. Jadi Allah sempat halalkan, silakan perangi kota Mekah. Ya, tapi sampai di situ aja. Selebihnya kota Mekah kembali menjadi tanah haram, tanah di mana, negeri di mana tidak boleh seseorang melakukan kejahatan, pertumpahan darah, peperangan di dalamnya. Kemudian wa walidi wa ma walad, ya, dan demi bapak, ya, ini Allah bersumpah, wa ma walad, dan anaknya, anak yang dilahirkannya. Ya. Ini maknanya bisa umum, ya, maksudnya demi orang tua yang melahirkan dan anak yang dilahirkan. Tapi ada juga yang memberikan tafsir wa walidin, yang dimaksud walid di sini siapa? Nabi Adam. Sebab dia adalah bapak manusia. Makanya Nabi Adam disebutnya apa? Abul Bashar. Bapaknya manusia. Wa ma walad, dan anak keturunannya. Baik. 3 ayat pertama ini semuanya berkaitan dengan sumpah. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Nah, Allah bersumpah untuk apa? Apa yang ingin Allah katakan? Ya, atau jawabul qasamnya apa? Maka Allah ingin menyatakan, memberitahukan sebuah info agar kita sadari hakikat kehidupan.
Apa hakikat kehidupan? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya. Laqad khalaqnal insan ay jinsul insan. Aku ciptakan manusia, jenis manusia secara keseluruhan, semua manusia tidak terkecuali fi kabad. Ya. Berada dalam susah payah, capek, letih. Ya, ay nasab wa syiddah yukabidu masaibat dunya wa syada'idal akhirah. Ya. Sungguh aku ciptakan manusia dalam kondisi bersusah payah, letih, lelah, capek. Itulah kehidupan. Kehidupan itu seperti itu. Ya. Menghadapi berbagai macam ujian dunia, apalagi nanti di akhirat. Berat. Ya, jadi hidup ini memang berat, capek. Ya, apapun yang kita pilih jalannya capek. Kita ngaji, datang berangkat capek. Di rumah kita selonjoran aja, lama-lama capek nggak? Capek dah, pegel dari apa pegel? Dari tadi selonjoran aja. Selonjoran aja capek. Coba saja seharian selonjoran. Ya, tidur seharian capek. Lihat saudara-saudara kita yang sakit, tidur seharian capek. Ya, apa aja capek. Mau ngaji capek. Mau nonton film capek juga. Jadi hakikatnya hidup ini capek. Cuma yang menjadi masalah kita, capeknya itu untuk apa? Kalau capek kita kemudian mendatangkan kebaikan, nah itu capek yang kita inginkan, yang ada hasilnya. Orang kerja capek, akhir bulan dapat gaji, bagus, enak, senang. Tapi udah capek-capek nggak dapat apa-apa. Malah kebalikannya, bisa dapat dosa. Sudah capek, ya, sudah capek. Cuma perasaan aja kayaknya senang. Ya, nonton ini, nonton itu, jingkrak kanan, jingkrak sini, senang. Kalau ditanya dapat apa? Dapat capek doang. Ya. Tapi kalau kerja apa capek, akhir bulan ada gaji, maka kita bilang apa? Nggak sia-sia capek bekerja, ada untungnya, ada hasilnya. Nah itu yang harus kita pikir. Ya, jadi apapun capek, kita tidur capek, bangun capek, jalan capek, diem capek, ya, makan juga capek. Ya. Bahkan ada yang bilang lebih capek mana, jalan apa diem aja berdiri? Lebih capek diam berdiri, coba aja diam setengah jam diri. Kita jalan setengah jam, apalagi jalannya di mall, capek nggak? Semangat, ya, semangat. Sejam aja nggak terasa capek, jalan terus. Coba diam berdiri, malah capek. Ya, jadi Allah ingin mengajak kita untuk menyadari hakikat ini. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Cuma ada orang yang capeknya malah untuk maksiat, capeknya untuk perkara yang tak berguna, capeknya untuk hal-hal yang merugikan dirinya. Nah, kita tinggal cari capek yang insya Allah mendatangkan pahala, mendatangkan manfaat, mendatangkan kebaikan, baik dunia maupun akhirat. Ya, kata Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Ya. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Di situ namanya hamzah ya. Hamzah lil istifham. Hamzahnya A-nya itu hal, artinya apakah. Yahsabu, orang itu menyangka. Ayahsabu ayadhunnul insan. Ya. Ini dikaitkan dengan tokoh orang kafir Quraisy, ya, yang merasa hebat, merasa kuat, dia mau berbuat semaunya. Maka Allah singgung, ayahsabu, emangnya dia kira, ya, alla yaqdiru alaihi ahad, tidak ada seorang pun yang berkuasa atas dirinya. Padahal wallahu qadirun alaihi, Allah lah yang berkuasa. Jadi kadang ada orang saking merasa hebat, merasa kuat, merasa punya berbagai macam hak, punya wewenang, seakan-akan tidak ada lagi yang berkuasa di atas dia. Padahal siapapun yang berkuasa, sehebat apapun, Allah berkuasa atas dia. Ya, kadang orang lupa, ya,
dengan sedemikian banyaknya, besarnya kelebihan yang Allah berikan. Ya, dia lupa kalau ada Allah yang berkuasa atas dirinya. Yang kalau Allah berkehendak seketika itu juga, detik itu juga, semua kelebihan kekuatan yang dia miliki dapat hancur, dapat musnah. Ya. Kalaupun dia terus masih mendapatkan berbagai macam kekuasaan dan kekuatan, itu semata karena Allah kehendak. Allah biar, bukan Allah tidak berkuasa, bukan Allah tidak berkuasa. Allah biarkan. Akan ada saatnya mereka jatuh, hancur, ya, apalagi dengan kehinaan. Ini ayat ini ya dikaitkan lagi tadi apa dengan tokoh-tokoh kafir Quraisy yang merasa bisa berbuat apa saja, seakan-akan tidak ada yang dapat menghadangnya dan menghentikannya. Baik, kemudian dia masih mengatakan lagi, yaqulu ahlaktu malal lubada. Dia mengatakan saking sombongnya, ya, dia merasa berbuat apa saja. Ahlaktu mala lubada. Aku telah mengeluarkan, telah menghabiskan harta. Untuk apa dia keluarkan itu harta? Ala adawati Muhammad, untuk memusuhi Nabi Muhammad. Jadi ini pada awal-awal Islam, orang-orang kafir Quraisy yang merasa kokoh, yang merasa hebat, yang merasa kuat, pokoknya mereka keluarkan segala daya upaya untuk mencegah Rasulullah dalam dakwah. Maka dia bilang, yaqulu ahlaktu malal lubada. Aku sudah mengeluarkan harta yang sedemikian banyak untuk memusuhi, mencegah dan menghalangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya begitulah. Ya, ternyata yang mengeluarkan harta untuk infak itu bukan cuma orang Islam untuk kebaikan. Orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi Islam, mereka juga infak hartanya. Cuma tujuannya untuk mencegah Islam, mencegah nilai kebaikan. Mereka kuat. Ya. Jadi itu setidaknya adalah teguran bagi kita untuk ya tidak berat mengeluarkan harta untuk membela dan memperjuangkan Islam. Sebab di sana mereka ya ngeluarin harta banyak sekali, hartanya tidak terkira. Ya, jangan kadang-kadang ya termasuk di negeri kita ya sering yang disorot itu justru malah lembaga-lembaga Islam. Ya ini kadang-kadang kita juga suka ikut-ikutan. Memang ada terjadi kesalahan, iya, terjadi sikap yang kurang baik, tapi itu biasanya kasus. Ya, umumnya insya Allah lembaga-lembaga Islam, khususnya lembaga-lembaga sedekah, lembaga-lembaga sosial yang menghimpun dana, kemudian menyalurkannya secara umum baik. Ya, dan perkembangannya sudah sangat bagus sekarang. Lembaga-lembaga Islam sudah banyak. Coba bandingkan zaman dulu tahun 80-an itu sangat minim. Justru lembaga sosial yang saat itu banyak itu lembaga sosial non muslim. Ya, tapi sekarang sudah ada. Nah sekarang ini yang kadang sebagian pihak ingin menghembuskan isu bahwa lembaga-lembaga ini nggak kredibel, ini hianat dan lain sebagainya. Ya. Tujuannya untuk apa? Menurunkan kepercayaan masyarakat. Padahal lembaga seperti itu sangat dibutuhkan. Iya, masih ada mungkin catatan kekurangan, tinggal diperbaiki. Kenapa masalahnya? Karena di sana mereka juga menghimpun dana dan disalurkan dana itu untuk membela ajaran keyakinan mereka dan juga mencegah ya menyebarnya nilai-nilai Islam. Ya, kita tahu kristenisasi di berbagai daerah ya. Itu dari mana? Modalnya dari lembaga-lembaga sosial yang membela mereka. Kalau digambarkan kalau ustadz-ustadznya yang mengajarkan Islam naik motor bebek, naik motor apa, mereka naik helikopter karena dananya besar. Dari mana dana besar? Dari lembaga-lembaga sosial yang mereka himpun ya dari ya, orang-orang mereka. Ya, itu bukan cuma sekarang, dari dulu seperti itu.
Ya, sejak dulu orang-orang mereka mengeluarkan uang ya untuk membela ya ajaran mereka. Kemudian ayah sabu alam yarahu ahad. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka, apakah dia mengira yang merasa kuat tadi, yang sudah mengeluarkan harta untuk menghadap dakwah Islam, ya, apakah mereka mengira alam yarahu ahad, ya, Allah tidak ada satupun yang melihatnya, ya, ai fi ma anfaqah, ya, faya'lamu qadrahu wallahu alimun biqadrihi. Ya, mungkin mereka mengira tidak ada seorang pun yang melihat berapa banyak telah mereka keluarkan, padahal Allah Maha mengetahui berapa jumlah yang telah mereka keluarkan. Ya. Ya, dan juga tentu saja Allah akan menurunkan balasan atas perbuatan buruk mereka. Ya. Jadi dua ayat ini sebenarnya ayat yang berbicara tentang ya peringatan bagi orang-orang kafir Quraisy saat itu, dan tentu saja peringatan bagi siapapun bahwa siapa saja yang berusaha untuk menghadang kaum muslimin, menghadang Islam dengan segala cara dan bentuknya, semua itu tak luput dari perhatian Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang dapat menentukan segala sesuatu. Kemudian Allah jelaskan kepada kita, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Ya, bukankah telah kami berikan baginya dua mata, ainain. Kami jadikan baginya dua mata. Wa lisanan wa syafatain, lidah dan dua bibir. Ya, mata ya dan lisan itu agar kita bisa berbicara. Bukan cuma itu, tapi yang paling penting adalah kita gunakan perangkat tersebut untuk menangkap hidayah dari Allah. Dan semuanya, yang mata, yang pendengaran, lisan kita, ya, itu tujuannya Allah ciptakan bagaimana? Agar kita nih manusia dapat belajar, dapat menangkap petunjuk dari Allah. Makanya kemudian Allah turunkan di sini, atau Allah jelaskan, wahadainahun najdain. Setelah Allah berikan kita mata, telinga, kita bisa mendengar, kita bisa melihat, kita bisa berucap, maka Allah turunkan kepada kita petunjuk, dan kami berikan baginya petunjuk najdain. Kami jelaskan, ay bayanna lahu, kami jelaskan najdain, ada dua jalan. Ya, najdain itu dua jalan. Apa dua jalan tuh? Thoriqul khairi wasyarri, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Allah kasih tahu ini yang baik, ini yang buruk, ini yang halal, ini yang haram. Ya, udah Allah kasih kita perangkat untuk menangkap ajaran tersebut. Tinggal sekarang apakah kita mau gunakan atau tidak. Ya. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa indera kita yang telah Allah berikan itu bukan tujuannya hanya sekedar kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berbicara, bukan itu. Ya. Tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa menangkap ajaran Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah jelaskan mana yang baik dan mana yang buruk. Allah sudah beritahu kita, jelaskan dua jalan. Jalan yang mengantarkan kita masuk surga, jalan yang mengantarkan kita masuk neraka. Baik, falakata hamal aqabah. Ya. Maka ya, kenapa dia tidak iqtahama? Iqtahama itu masuk dengan keras. Kalau bahasa kita tuh nerobos. Mungkin pintunya masih ketutup, ya didobrak pokoknya paksa masuk ke dalam. Al-aqabah. Al-aqabah itu diistilahkan sebagai jalan yang sulit. Aijawazah. Ya. Lalu ayat berikutnya menjelaskan, wa ma adraka mal aqabah. Apa sih yang kamu ketahui? Ya, tahu enggak kamu apakah aqabah itu? Ya. Jadi
Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk, kalau bahasa kita, mendobrak gitu ya, masuk dengan keras ya, al-aqabah. Nah, apa yang dimaksud dengan aqabah itu? Fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masrabah yatiman dza makrobah au miskinan dza matrobah. Yaitu pertama apa? Fakku raqabah, memerdekakan budak. Au it'amun fi yaumin dzi masrabah, memberi makanan di hari masrabah. Masrabah itu kelaparan, majaa. Yatiman dza makrobah, ya, memberikan juga bantuan ya kepada siapa? Anak yatim, dza makrobah, yang punya hubungan kerabat. Dza makrobah, mungkin ada keponakan kita ternyata yatim, sepupu kita ternyata yatim, ya. Au miskinan dza makrobah, atau orang miskin ya, yang ya gambaran kemiskinannya itu ya dia ya sangat fakir ya, sampai digambarkan dza matrobah ya, menempel tubuhnya, pipinya menempel di debu ya. Ya artinya saking fakirnya, rumahnya gak ada ubin, gak ada lantai dan seterusnya ya. Ya, gambaran kemiskinan. Nah, ini tadi yang dibilang apa? Ya kata hamal aqabah. Teroboslah, masuklah ke dalam aqabah ya. Masuklah, tempuhlah jalan yang sulit. Maksudnya adalah bahwa amal soleh, ibadah ketaatan ya, itu memang tidak cukup kita lakukan hanya sambil lalu ya. Kalau orang sekarang bilang belum mood, tau gak mood, lagi gak mood ya, yuk kesini yuk, enggak, lagi gak mood ya. Kadang ya artinya kita baru melakukan kalau lagi mood, lagi pengen. Kalau nggak pengen nggak kita lakukan. Paham gak? Kalau amal soleh jangan begitu. Ngaji yuk, lagi nggak mood. Jadi tergantung mood. Ngaji baca Quran, aduh nggak mood banget baca Quran, nggak ngaji kita. Ya. Pengen sedekah, berat. Karena berat ya udah. Harusnya yang namanya amal soleh itu ya ada semacam apa? Paksaan, hentakan, dihentakkan. Kalau tidak, kita akan terus disandra oleh tadi perasaan malas, perasaan berat. Ya, yang paling gampang bangun tidur lah ya, itu kan malas malah. Kalau kita paksakan bangun, biasanya segar. Ya, makanya kata Rasulullah, orang kalau tidur itu ada setan mengikat di tengkuknya, ada berapa ikatan? 3 ikatan. Kalau dia bangun ngapain dia? Nyari kacamata Ustaz. Bukan nyari kacamata. Bangun pertama baca apa? Baca zikir. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. 1 ikatannya lepas. Kadang-kadang baru 1 ikatan lepas, dia balik lagi, ya ikat lagi. Ikatan lepas, biar masih ada 2 ikatan, masih ada itu potensi balik lagi. Bangun, segera bersuci. Segera bersuci. Maka ikatan kedua lepas. Lalu yang ketiga, dia segera sholat. Ya, mau sholat tahajud atau nanti mau sholat subuh, maka ketika dia sholat, 3-3-nya lepas. Itu artinya apa? Ibadah ketaatan memang tidak cukup kita nunggu lagi semangat, nunggu senang, nunggu lagi mood. Tidak ya. Yang memang mau tidak mau sedikit banyak ada paksaan ya. Ada kesungguhan, ada hentakan ya. Kadang-kadang kalau kita turuti aja, ya begitulah jadinya. Entar nggak jadi, nunggu ya. Kapan dia akan mulai senang ya. Paksakan dulu, insya Allah lama-lama akan terbiasa ya. Akan terbiasa baca Quran ya. Malas kalau kita turuti ya. Tapi nggak boleh kita biarkan itu rasa malas ya. Harus dikalahkan walau mungkin sedikit demi sedikit. Nah, itu yang Allah katakan falaqtahamal aqabah ya. Maka kenapa dia tidak tempuh itu jalan yang sulit ya. Memang untuk berbuat kebaikan itu biasanya memang sulit, berat. Makanya sering diajak, sering diumumkan ya, pengajian diumumin ya. Coba kalau ke mall, ada nggak pengumuman?
Kalau datang ke mall karena enak. Bioskop, nggak ada pengumuman bioskop segala macam. Ya di WhatsApp bioskop hari ini tidak ada. Pengajian lengkap pengumumannya. Ya, ada temanya, ada ustadznya segala macam. Ya, karena memang begitu. Ya kata Rasulullah, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang memberatkan hati. Memberatkan hati. Kalau kita hanya mengandalkan perasaan, ya selera, sulit kita akan melaksanakan kebaikan. Ya harus dilawan. Harus dilawan. Kasarnya begitu, ya. Jadi ada semacam ya paksaan, hentak begitu. Ya. Tadi kalau ini contohnya memerdekakan budak, bisa jadi berat. Orang mungkin kalau bahasa sekarang memerdekakan budak itu ya sedekah dengan kendaraan, dengan apa, itu berat. Nolong orang anak yatim, nolong orang miskin. Nah, itu perlu ya kita biasakan, kita kuatkan ya dengan bersedekah dan seterusnya. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Summa kana ay atfun ala ta'ma wa summa litartib adzikra wal ma'na kana waqtul ittiham ya. Jadi kemudian dia yang dimaksud di sini adalah menunjukkan bahwa ya penyebutan summa kana setelah ayat ini itu menunjukkan tertib ya urutan ya. Artinya ya orang yang beriman ya, ketika melaksanakan amal ibadah tadi, orang beriman ketika melaksanakan amal ibadah tadi ya, adalah orang-orang yang memang ya tadi ingin melakukan kebaikan tadi. Maksudnya amal-amal tersebut itu adalah amal-amal yang semestinya dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Watawasau, kemudian ditambah lagi watawasau bis sabri, mereka untuk menguatkan ya karena tadi amal soleh kadang-kadang berat, kadang-kadang dia malas, maka dibutuhkan watawasau bis sabri ya, saling menasehati dalam kesabaran ya. Sabar dalam melaksanakan ketaatan atau menjauhi kemaksiatan, sabar ya, saling ingatkan ya, saling support, jangan begitu, ayo kita begini gitu ya. Wa tawasau bil marhamah ya, dan saling berpesan ya, saling juga menasihati dengan penuh kasih sayang. Jadi memang butuh juga kita support. Kadang kita malas, tapi kalau ada support dari teman, dari sahabat ya, kita akan semangat ya. Maka merekalah Allah katakan ulaika ashabul maimanah ya, mereka adalah golongan kanan, maimanah ya. Banyak nama orang perempuan disebut maimanah. Maimanah itu hanya bagian kanan ya. Baik, walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah ya. Jadi orang-orang beriman, orang taat, ahli surga memang disebut ashabul maimanah atau ashabul yamin, bisa juga begitu ya. Golongan kanan. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah. Tapi orang-orang kafir, mereka yang mengingkari ayat-ayat kami ya, mereka adalah ashabul mas'amah. Golongan apa? Kiri. Mas'amah juga sebenarnya artinya sengsara, mas'amah. Ya, kadang-kadang ngasih nama hati-hati juga. Namanya siapa? Mas'amah, enggak enak. Maknanya enggak enak, namanya enggak enak. Ya. Ini golongan yang sengsara, yang celaka, ya, disebut juga ashabus shimal, golongan kiri. Alaihim narum muqsadah. Ya, azab bagi mereka ini orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka diikat dalam surat Al-Humazah ya, sudah kita bahas ya. Alaihim soda fi amadin, mereka diikat di tiang besar, dibakar dan di atasnya ditutup. Ya, jadi kayak seperti dalam tungku gitu ya, yang akan menyebabkan ya panas api semakin panas. Alaihim narum muqsadah ya. Jadi neraka yang
ditutup rapat bagian atas. Baik, Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih demikian tafsir dari surat Al-Balad ya, yang tentu saja juga menjelaskan kembali penguatan keimanan, bagaimana orang-orang yang lurus, bagaimana orang-orang yang sesat, dan bagaimana akhir atau kesudahan manusia di jalannya masing-masing. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Ayat 8 dan 9. Apa 8 9? Apakah jawaban bahwa tidak ada alasan untuk orang yang belum Islam di dunia? Apa maksudnya? Apakah jawaban bahwa tidak ada alasan untuk orang yang belum Islam di dunia? Ya bisa. Maksudnya adalah ketika seseorang sudah Allah berikan perangkat untuk dapat memahami ayat-ayat Allah dan ajaran Allah, dan kemudian memang sudah sampai kepada mereka, lalu mereka tidak beriman, maka tidak ada alasan bagi mereka. Tidak ada alasan bagi mereka. Karena itu memang sering kita katakan bahwa ketentuan Allah tidak berlaku bagi mereka yang tidak diberikan perangkat untuk memahami. Apa misalnya? Mereka tidak diberikan akal pikiran. Ada orang yang atas izin Allah dia tidak punya pikiran yang lurus, gila lah katakan. Orang gila itu tidak berlaku hukum. Dia nggak sholat, dia nggak nutup aurat, nggak ada dosanya. Tidak ada dosa. Sama seperti bayi, masih kecil, dia tidak ada dosa. Kenapa? Dia belum bisa menangkap dan memahami pesan-pesan dan nilai-nilai kebaikan. Makanya sering dibilang kalau pengen nggak sholat, nggak berdosa, gampang. Tinggal pilih saja tuh di antara 3. Tidur terus nggak bangun-bangun. Kalau bangun langsung berlaku, gitu ya. Atau jadi anak kecil nggak gede-gede dan jadi orang gila nggak sembuh-sembuh. Nggak ada orang yang mau seperti itu. Maka artinya kalau dia waras, dia balik, berlaku ketentuan. Memang ada aspek lain lagi. Apakah sudah sampai kepada dia ajaran Islam? Kalau zaman sekarang nyaris nggak ada orang yang tidak mendengar ajaran Islam. Apalagi dengan dunia informasi sekarang. Sudah alam naj'allahu ainain, bukankah sudah kami jelaskan alam naj'allahu ainain wa lisanan wa hadainahum najdain, sudah kami berikan petunjuk mana yang benar mana yang tidak. Ajaran Islam sudah sampai. Wallahu alam, kalau memang ada orang yang benar-benar tinggal terpencil, tidak ada sama sekali info kepada mereka. Mereka nggak pegang HP, nggak pegang apa, nggak ada info sama tentang Islam. Bisa jadi, sebab Allah sudah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, kami tidak mengadab sebelum kami utus para rasul, mengadab satu kaum sebelum kami utus para rasul. Makanya dikatakan ahlul fatrah, masa fatrah itu masa setelah Nabi Isa sebelum diutusnya Rasul itu masa fatrah. Masa-masa itu orang tidak mengenal iman segala macam, itu bisa menjadi uzur karena belum sampai hidayah kepada mereka. Baik, bagaimana pelaksanaan sholat awabin? Adakah hadisnya? Sebenarnya terkait dengan sholat awabin, itu yang paling jelas hadisnya adalah terkait dengan sholat duha. Sholat duha tapi pada waktu utama. Kapan sholat duha di waktu utama? Kapan? Ketika panas matahari sudah mulai menyengat. Di waktu pagi itu
sekarang jam 6 sudah bisa masuk waktu duha. Tapi panasnya masih ada, udah ada belum? Masih seger itu mah, masih enak. Kalau mau sholat duha boleh nggak? Boleh. Tapi ada sholat duha yang lebih bagus ketika panas matahari sudah mulai tinggi, tak berasa. Kalau dalam hadis Rasulullah, sholatul awabin hina tarmigul fisol. Sholat awabin itu ketika anak onta kalau dia jalan di padang pasir, dia sampai bertingkat-tingkat karena pasirnya mulai panas. Ya gitu ya. Jadi sholat awabin itu sholat duha di waktu utama saat matahari panasnya mulai meningkat. Memang ada yang menyebut juga bahwa sholat awabin adalah sholat sunnah antara maghrib dan isya. Itu juga ada. Itu juga ada. Jadi kalau mau sholat awabin antara atau sholat sunnah pokoknya antara maghrib dan isya boleh. Boleh saja. Karena tidak ada larangan untuk orang sholat sunnah antara maghrib dan isya. Ya. Apalagi kalau niatkan sambil menunggu masuknya waktu isya. Itu ada fadilah tersendiri. Orang yang duduk diam untuk menunggu datang waktunya sholat atau pelaksanaan sholat, maka dia sudah dianggap sedang sholat. La yazalur rajulu fi sholatin madamatis sholatu tahbisu. Seseorang itu dianggap sedang sholat selagi sholat itu yang mencegahnya untuk keluar. Jadi semakin orang datang lebih cepat, sebenarnya dia tunggu, dia duduk, apakah dengan zikir, dengan baca Quran sambil menunggu waktu sholat, sambil menunggu iqamah, maka sejak itu dia sudah dianggap sholat. Maka itu memang fadilah yang besar dan waktu yang cukup efektif untuk itu memang antara maghrib dan isya karena waktunya berdekatan. Ya, jadi memang idealnya, enaknya tuh sebenarnya antara maghrib dan isya lebih bagus ya kalau nggak ada kegiatan mendasar atau mendesak, lebih bagus kita fokuskan saja untuk ibadah, baca Quran, hafalan, zikir. Ya, itu baca 1-2 surat yang panjang udah masuk waktu isya biasa. Ya, kalau kita misalnya punya wirid tiap malam baca Yasin, baca Yasin habis maghrib. Ada lagi tambahan yang lain, ya surat Al-Waqiah atau surat Al-Kahfi. Itu biasanya nggak lama udah masuk isya. Ya, itu bisa kita lakukan. Termasuk yang bisa lakukan adalah sholat sunnah. Adapun caranya seperti biasa, sholat saja. Ya, sholat 2 rakaat mau diniatkan bisa sholat awabin, insya Allah nggak masalah. Atau sholat sunnah mutlak tidak masalah. Wallahu a'lam. Jadi kalaupun tadi dibilang ada hadisnya itu kalau yang ada yang terkait dengan sholat duha. Wallahu a'lam. Baik sekalian, sudah cukup. Ini ada. Boleh atau tidak mendoakan adik yang sudah keluar dari agama Islam supaya kembali? Boleh, bagus. Ya. Doakan agar dia dapat hidayah. Ya, ini satu hal yang tentu saja menyedihkan ya kalau ada saudara kita atau orang dekat kita sampai meninggalkan agamanya. Ya, doakanlah agar dia dapat hidayah. Rasul dulu doakan ketika Umar bin Khattab dan Abu Jahal ya Umar bin Khattab belum masuk Islam, didoakan ya agar antara Umar dan Abu Jahal itu yang masuk Islam. Ya, didoakan kan. Dan itu memang satu hal yang sangat bagus, kita mendoakan orang-orang yang apalagi ada hubungan dekat pada kita agar dia kembali mendapatkan hidayah. Sudah lagi Bu? Sudah ya? Mau tanya langsung enggak? Ini jadi Bu, door prize jadi. Ini ada door prize katanya dari pengurus. Enggak tahu isinya apa. Bukan dodol, bukan ya? Baik, karena door prize saya nggak tanya, saya cuma akan kasihkan ini kepada orang yang dari pertama ngaji sampai sekarang nggak absen. Mudah-mudahan nggak banyak lahnya. Ada yang dari pertama pengajian sampai sekarang nggak absen.
Ada yang pernah absen ya? Oh, dari kukusan enggak, di sini aja lah. Dari kukusan enggak ada. Ada yang pernah, ada yang enggak pernah sama sekali absen. Enggak ada ya? Enggak ada. Baik, sekarang pindah kedua. Saya berikan kepada yang cucunya paling banyak. Angkat tangan, cucunya paling banyak. Ibu berapa? 12. Ibu berapa, Bu? 12 juga? Ya Allah. Ya, berapa? 13 cucunya. Ini yang muda-muda belajar sama ibu nih. Sampai punya cucu 13, alhamdulillah. Berkah insyaallah. Ada lagi yang lebih lagi 13? Gak ada. Silakan ibu nih, terima ini. Silakan. Ya, sekarang kebalikannya, biar ada imbang. Siapa yang paling muda di sini? Siapa peserta pengajian yang paling muda? Ada yang di bawah 20 tahun? Nggak ada. Ada yang di bawah 30 tahun? 30 tahun, di bawah 30 tahun, angkat tangan. Malu atau malu ketahuan muda? Nggak ada juga di bawah 30 tahun, berarti tua semua dong. Di bawah 30 tahun nggak ada, Bu? Atau malu? Emang di atas 30 tahun? Di bawah 40 tahun? Banyak lah ya. Baik, di bawah 40 tahun. Siapa? Yang paling rendah ibu berapa? 37. Ada lagi yang di bawah? Paling muda 37 tahun di sini? Masya Allah. Berarti pengajian orang tua nih ya. Bukan anak muda. Yang paling muda 37 tahun. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Yang paling tua. Yang paling tua tadi yang paling banyak cucunya. Main lagi. Hadiahnya cuma 2. Yang paling tua ya 37. Jadi maksud tadi yang paling muda biar semangat yang muda, tadi yang banyak cucunya biar yang semangat. bawa bayi lagi nggak masuk. Nanti dicari lagi surprise. Baik, ibu sekalian, kalau tidak ada lagi, sudah ya, kita baca Fathul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna zurriyatan salihah. Allahumma rzuqna zurriyatan tayyibah ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ahlikil yahuda
al-ghasibin wal mu'tadin. Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada ya azizu ya jabbar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.